Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Anissa dengan NIM 211111013, mata kuliah media pembelajaran program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, yang mana dalam media pembelajaran ini ada 3 bagian yang saya bahas, yaitu media berbasis audio visual, berbasis komputer, dan juga pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Langsung saja, yaitu pertama, latar belakang. Mengembangkan teknologi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi ini mengakibatkan berkembangnya ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun negatif. Perkembangan ilmu mengetahui dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat yang digunakan tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Oke, kita langsung masuk saja, yaitu materi pertama, pengertian audio visual. Audio visual adalah mengacu pada gabungan antara suara audio dan gambar visual untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pemirsa. Kombinasi audio dan visual dalam bentuk yang saling mendukung dan melengkapi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam memahami dan menyerap informasi. Adapun kelebihan audiovisual, yaitu satu, komunikasi yang lebih efektif. Audiovisual kemungkinan menyampaikan pesan secara lebih efektif dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau suara saja. Kedua, pengalaman yang lebih menarik. Kombinasi suara dan gambar dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan menarik perhatian pemirsa. Ketiga, mempermudah pemahaman dan retensi informasi. Adapun kekurangan audiovisual, yaitu satu, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi audiovisual. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Dan terakhir, ketiga, potensi gangguan distraksi. Adapun materi kedua, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software komputer berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dan menggunakan software komputer berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan pembelajaran berbasis komputer: aksesibilitas yang luas, fleksibilitas dan kemandirian, dan terakhir interaktivitas dan keterlibatan. Adapun kekurangan, yaitu keterbatasan interaksi manusia. Kedua, keterbatasan akses teknologi, dan terakhir, ketergantungan pada teknologi. Adapun materi ketiga, C. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam media pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang penting dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun beberapa cara pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam media pembelajaran, yaitu pertama, akses ke sumber daya informasi. Akses ke sumber daya informasi perpustakaan menyediakan akses ke berbagai jenis sumber daya informasi seperti buku jurnal,
majalah, database, dan situs web. Yaitu kedua, pembelajaran berbasis proyek. Perpustakaan dapat menjadi tempat yang ideal untuk melakukan proyek-proyek pembelajaran. Yaitu ketiga, keterampilan literasi informasi. Perpustakaan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting dalam era digital ini. Yaitu keempat, kolaborasi dan diskusi. Perpustakaan sering menjadi tempat bagi siswa untuk bekerja secara kelompok, berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, mengembangkan minat baca. Perpustakaan juga dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan minat baca siswa. Adapun gambar terkait, yaitu pertama, audiovisual. Contohnya kaset, kamera, dan proyektor. Dan kedua, berbasis komputer, contohnya komputer. Dan terakhir, perpustakaan. Dan adapun kesimpulan, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi. Media pembelajaran sangat beraneka ragam, seperti contohnya media audiovisual adalah media yang mencakup dua jenis media, yaitu audio dan visual. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran, berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.